其实你们跟世家大族的人没有任何区别。你便有足够的实力，踏楼纲，爆！既然你执迷不悟，既然你执迷不悟，再去救夏雨宁已经来不及了。 Halo Sobat Santuy, gimana kabarnya? Semoga kalian masih dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini Mimin akan melanjutkan review sebelumnya dari part 1. Untuk link part lainnya ada di deskripsi ya sob. Oke sob, tanpa berlama-lama, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Setelah Xinghe berhasil mengalahkan Liang Jian, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju ke tempat ujian. Saat mereka di perjalanan, tiba-tiba datang dua wanita meminta Xinghe untuk mengajarinya teknik yang ia miliki dalam pertarungan, karena dua orang itu juga sama-sama praktisi bintang. Kemudian Xinghe dipanggil oleh Su Yun, dan Su Yun memberitahu pada Xinghe untuk tidak tergoda oleh dua wanita itu. Kemudian Su Yun meminta Xinghe agar ia menyembuhkan luka di kakinya seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya, karena luka yang kemarin belum sembuh. Ketika mereka sampai di tujuan tempat mereka ujian, Su Xiang menjelaskan bahwa di hutan tersebut masih ada monster yang sangat kuat, jadi mereka harus mempelajari keterampilan untuk bertahan hidup di alam liar. Dan ternyata ujian pertama yang harus mereka lakukan adalah menangkap monster yang ada di hutan itu, dan monster yang akan mereka hadapi hanyalah monster yang paling dasar. Kemudian Su Xiang menyuruh Xinghe untuk menangkap monster yang ada di arah tenggara, yaitu burung api, dan diikuti dengan peserta ujian lainnya. Dan karena hari sudah larut, ujian pun diakhiri, dan Su Xiang menyuruh mereka untuk kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Ketika Xinghe sedang beristirahat di tendanya, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dan ternyata itu adalah Su Yun. Su Yun menagih janji Xinghe yang akan menyembuhkan luka dari kaki Su Yun. Xinghe pun merasa kebingungan, karena kemarin saat ia menyembuhkan luka Su Yun, luka itu sudah sembuh. Lalu Xinghe pun menanyakan bagaimana ia bisa terluka lagi. Dan ternyata itu memang sengaja dibuat Su Yun dengan menyayat kakinya sendiri dengan pisau, hanya agar ia bisa mencari alasan untuk dapat diobati lagi oleh Xinghe. Wah, pengorbanan untuk mencari perhatian nih ya sob. Kemungkinan Su Yun menaruh hati pada Xinghe, namun ia gengsi untuk mengungkapkannya nih sob. Dan agar Xinghe tidak curiga, Su Yun mengatakan luka itu tidak ada hubungannya dengan yang kemarin, dan menyuruh Xinghe tidak banyak tanya-tanya tentang luka itu. Xinghe pun mulai mengobati luka di kaki Su Yun. Setelah Xinghe selesai mengobatinya, Su Yun pun pergi untuk kembali ke tendanya. Kemudian, giliran Ling Hong yang mendatangi tenda Xinghe. Ia ingin menengok keadaan Xinghe dan memberikan dua batu kristal kepada Xinghe. Lin Hong memberikan batu itu karena Xinghe sudah dianggap Lin Hong sebagai saudara sendiri, dan ia tidak perlu sungkan jika sedang kesusahan untuk meminta bantuan. Kemudian Lin Hong meminta Xinghe untuk menyembuhkan luka di tangannya. Xinghe pun mulai mengobati Lin Hong dengan teknik pengobatan yang ia miliki. Kemudian Lin Hong pun beristirahat di tempat Xinghe. Pada keesokan harinya, tiba-tiba mereka digegerkan dengan tempat yang mereka dirikan tenda menjadi porak-poranda. Su Yun pun mengajak Xinghe untuk memberitahukan sesuatu. Dan ternyata hal yang sangat mengejutkan pun terjadi, di mana Liang Jian yang sebelumnya bertarung dengan Xinghe tewas mengenaskan di tempat dekat tenda mereka didirikan. Su Xiang segera mengirimkan orang untuk memberitahukan kejadian itu kepada dekan agar segera mengurus jasad Liang Jian dan menyelidiki penyebab kematian Liang Jian. Dengan kematian Liang Jian, Leung Yu langsung menuduh Xinghe bahwa ialah yang membunuh temannya itu dikarenakan adanya konflik yang terjadi sebelumnya antara Xinghe dengan Liang Jian. Tapi Xinghe mendapat pembelaan dari Su Yun karena mereka menuduh Xinghe tanpa ada bukti yang valid. Su Yun mengatakan bahwa semalaman ia bersama Xinghe,
Namun Liu Yu malah menuduh mereka sedang melakukan zina. Kemudian datanglah Yuning yang ikut membantu Xing He, dan ia mengatakan bahwa Yuning juga bersama Xing He dan Su Yun tadi malam. 我确实跟叶星河在一起。没想到你和叶星河果然有奸情。昨天晚上我也和他们在一起。等院长他们来了，自有公断。 Su Xiang menengahi mereka agar tidak saling tuduh-menuduh tanpa adanya bukti. Dan menurut analisis dari Su Xiang, Liang Jian meninggal karena diserang oleh para monster karena banyaknya cabikan seperti cakar monster di tubuh Liang Jian. Su Xiang beranggapan jika ini ulah monster, maka monster itu memiliki kekuatan di ranah surgawi tingkat 3. Tiba-tiba datanglah orang suruhan Su Xiang yang ditugaskan untuk melaporkan ke dekan, namun ia malah kembali begitu cepat. Dan ternyata ia memberitahu bahwa jembatan yang menjadi jalan satu-satunya untuk mereka pulang telah dirusak orang. Maka dari itu, mereka semua tidak akan bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Semuanya pun panik akan hal itu, dan Su Xiang memutuskan bahwa semua murid harus berlindung pada guru-guru yang ada di sana. Setelah itu, mereka mengubur jenazah Liang Jian dan mulai kembali ke tempat masing-masing untuk bersiap-siap berkemas untuk mencari tempat perlindungan yang lebih aman lagi. Pada saat mereka beristirahat di tenda, tiba-tiba terjadi tanah longsor di sekitar tempat mereka mendirikan tenda yang mengakibatkan pohon menjadi tumbang dan menghancurkan tenda mereka. 发生了什么事情？ Su Yun segera mengajak Xing He untuk berlindung dan mencari tempat yang aman. Mereka mulai menyusuri hutan untuk mencari yang lainnya juga. Namun di tengah perjalanan, mereka menemukan jenazah dari teman-teman mereka yang sudah tergeletak di bawah pohon. Tak lama kemudian muncullah Liu Yu dan teman-temannya dari balik pohon-pohonan. Dan Liu Yu langsung menuduh mereka berdua lah dalang dari pembunuhan teman-teman mereka. Liu Yu pun langsung menyerang Xing He, namun Xing He mampu menepis serangan Liu Yu. 我要杀了你们！天杀破！这不可能，这是什么妖术？ Xing He menjelaskan kalau dia bukanlah dalang dari pembunuhan itu. Xia Yuning yang memiliki penilaian berbeda pun membela Xing He dan Su Yun. Dan karena itu, Liu Yu dan temannya pun pergi meninggalkan tempat itu. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat berlindung. Dan mereka pun menemukan sebuah goa. Lalu mereka beristirahat di gua itu. Dengan kekuatan bintangnya, akhirnya Xing He berhasil membunuh naga itu. Dan naga putih itu pun berubah menjadi Trisula kembali. Karena Yuning terkena ekor naga dan tercebur di air, Xing He segera menolongnya. Dan sejak itulah Yuning sadar akan kebaikan Xing He dan mulai menaruh rasa pada Xing He. Setelah itu, Xing He kembali lagi ke dalam gua untuk mengambil Trisula dan senjata Yuning yang terlempar saat bertarung dengan naga putih. Xing He mencoba senjata tersebut, dan kekuatan dari Trisula itu ternyata sangat kuat sekali. Dan Trisula itu mampu membekukan semua benda yang ada di dekatnya. Kemudian Trisula itu berubah lagi menjadi naga putih dan lalu menyatu dengan tubuh Xing He. Karena Xing He penasaran dengan apa yang bersinar di dasar danau, ia pun menyelam kembali untuk menyelidikinya, dan ternyata itu adalah esensi inti es yang dapat digunakan untuk menempa senjata dan menyembuhkan luka, serta dapat juga digunakan untuk berkultivasi. Xing He mulai mengambilnya dan kemudian naik ke atas, lalu kembali menghampiri Su Yun dan Yuning. Namun saat Xing He kembali, Xia Yuning sudah tidak ada lagi di sana. Su Yun memberitahu bahwa Yuning melihat seorang pria berbaju hitam dan ia lalu mengejarnya. Yuning menyuruh Su Yun untuk tetap di sana dan menunggu Xing He kembali. Mereka pun pergi untuk mencari Yuning dengan petunjuk jejak yang ditinggalkan Yuning di semua pohon yang ia lewati. Namun saat mereka mengikuti jejak itu, tiba-tiba jejak tersebut berhenti di sebuah pohon. Tiba-tiba mereka berdua diserang oleh seorang pria misterius berjubah hitam. Saat mereka bertarung,
Xinghe mengenali pria misterius tersebut, dan ternyata pria itu adalah Suxian, yaitu guru dari mereka sendiri yang menjadi dalang pembunuhan murid-muridnya. Suxian tega membunuh murid-muridnya dan akan menyisakan Xia Yuning sendirian untuk mempermudah Suxian dalam menangkap Yuning, karena ia memiliki dendam terhadap bangsawan yang seenaknya sendiri menculik para gadis-gadis dari rakyat biasa untuk dijadikan pelayan para bangsawan. Suxian menangkap Yuning untuk menjadi sandera karena ayah dari Yuning adalah pemimpin dari para bangsawan itu. Suxian juga tergabung dalam sebuah organisasi yang tujuannya adalah menggulingkan keluarga bangsawan. Xinghe diajak Suxian untuk bergabung, namun Xinghe menolak ajakan Suxian. Dan kemudian mereka pun bertarung. Dan film pun bersambung. 其实你们跟世家大族的人没有任何区别，你便有足够的实力。踏楼钢爆！既然你执迷不悟，既然你执迷不悟，再去救夏雨宁已经来不及了。 Oke sob, mungkin segitu dulu ya. Untuk kelanjutannya silahkan cek deskripsi ya sob. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya, biar gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa, bye-bye.